sebagainya. Kemudian fokus pada proses, bukan pada tujuannya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, contoh pembuka misalnya, ini bisa dituangkan dalam kata-kata yang lebih konkret. Kemarin saya perhatikan, ini pembuka. Kemarin saya perhatikan Nak Alda begini. Nah, itu pembukanya. Kemudian nilai kebajikannya yang bisa disampaikan, rasa empatimu besar sekali. Kemarin saya perhatikan kamu membantu temanmu mengangkat air. Walaupun kamu tidak disuruh, diperintah. Walaupun kamu tidak disuruh. Nah, situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemarin saya perhatikan kamu menolong murid baru di sekolah kita. Ternyata rasa empatimu besar sekali, Nak. Bagus. Nah, apresiasi dan pengakuan seperti ini sangat-sangat berharga buat anak didik kita. Walaupun tidak dalam bentuk hadiah. Karena dia merasa diperhatikan dengan apa yang dia lakukan. Dan dia merasa diberi respect, penghormatan terhadap hal kecil yang dilakukan, tapi positif. Kemudian, saya menghargai. Saya menghargai pada saat kamu membantu teman-temanmu membuat tugas kelompok. Saya lihat kamu peduli. Nilai kebijakannya adalah kepedulian. Berarti kamu sudah menerapkan, mengimplementasikan rasa pedulimu terhadap sesama. Rasa pedulimu, kepedulian. Nilai kebajikan itu adalah kepedulian. Kemudian mengucapkan terima kasih. Terima kasih untuk saat kamu memungut kertas-kertas dan sampah-sampah plastik di depan kelas dan dalam kelas. Terima kasih banyak, Nak. Kamu sudah belajar bertanggung jawab dengan kelasmu sendiri. Ucapan terima kasih itu besar sekali dan tidak bisa dinilai dengan pemberian gula-gula dan sebungkus roti. Karena dia akan ingat terus sampai dia dewasa bahwa hal-hal yang baik, nilai-nilai kebajikan itu yang kemudian dia akan pertahankan terus sebagai prinsip hidup. Kemudian di slide berikutnya, tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini kemarin saya pernah bertanya ke CGP juga ini, guru-guru penggerak. Benarkah di kurikulum Merdeka itu kita tidak dibolehkan memberikan sanksi? Menurut tak Ibu? Jadi misalnya kalau salah anak-anak, biar kurikulum Merdeka ini tidak boleh, harus berpusat ke murid, jangan sakiti anak-anak. Kira-kira menurut tak, benarkah begitu di kurikulum Merdeka? Tidak, Pak. Harus diberi sanksi. Iya, harus bersifat positif. Betul. Mana hilang satu ini kayaknya 3 orang mami Ki? Jelek barangkali jaringannya, Pak. Oh. Jadi mungkin bisa kita berangkat dari perbedaan antara hukuman dan konsekuensi logis. Kalau hukuman tentu tidak nyambung antara sanksi dengan perbuatan. Jadi misalnya anak-anak lari tuh, anak-anak terlambat datang ke sekolah. 7.30 dia masih di luar, terus pembelajaran sudah berlangsung di dalam, tapi dia terlambat datang. Terus kita suruh lari keliling lapangan. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Kak? Kalau saya, hukuman itu tidak selaras dan tidak relate dengan perbuatannya anak-anak. Jadi hukuman sama sekali tidak dibolehkan, apapun alasannya. Yang perlu dilakukan, kalau bukan konsekuensi logis, restitusi. Jadi paling jauh di tingkat konsekuensi logis. Jadi misalnya anak-anak tidak mengerjakan PR, terus disuruh lari, berarti itu hukuman. Bukan konsekuensi logis, karena tidak nyambung. Kalau anak-anak tidak kerjakan tugas, berarti disuruh kerja tugas kembali. Itu baru nyambung. Kalau anak-anak tidak mengerjakan tugas, disuruh lari keliling lapangan, tidak nyambung. Berarti dia bukan konsekuensi logis, tapi hukuman. Anak-anak tidak memperhatikan pelajaran, terus disuruh berdiri, tidak relate, tidak nyambung. Nah, beda konteksnya ketika seorang guru olahraga melakukan praktek di lapangan, kegiatan olahraga ya, guru olahraga, kemudian ada yang datang terlambat, terus disuruh lari.
Nah, itu berbeda. Karena pada konteks tersebut seorang guru olahraga tentu membutuhkan pemanasan buat anak didiknya, muridnya. Jadi bukan hukuman, karena memang sebuah konsekuensi logis. Jadi dia harus relate. Jadi misalnya anak-anak malas datang ke sekolah, disuruh bersihkan WC, baru tidak nyambung. Atau bahkan disuruh dengan melakukan hal positif pun itu tidak nyambung. Misalnya anak-anak tidak menuntaskan sebuah tugas tertentu. Kemudian disuruh, dia terlambat datang, disuruh pergi membaca. Bagus, disuruh pergi membaca di perpustakaan. Sebenarnya tidak nyambung. Karena bentuk hukumannya pun walaupun positif, tapi itu menghukum. Karena anak-anak tidak mau membaca, disuruh pergi membaca. Nah, jadi anak-anak tidak mau membaca, tetap masuk membaca situ. Nah, jadi dia datang saja masuk, tidak membaca, tapi buka saja buku. Karena memang dia tidak menginginkan untuk membaca. Nah, beda misalnya kalau memang kegiatan membaca dan dia harus masuk membaca di perpustakaan di literasi, oke. Tapi karena dia berbuat kesalahan kemudian disuruh membaca, itu tidak nyambung. Ya, di situ bedanya antara konsekuensi logis dan hukuman. Jadi misalnya di sini tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Jadi terlambat kesian datang, disuruh mencatat 100 kali di dalam buku. Kira-kira dia masuk kategori hukuman atau sebuah konsekuensi? Hukuman barangkali. Ya, jadi dia masuk di hukuman. Ya, dia masuk di hukuman. Jadi dia masuk di hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, Hukuman juga ini. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Relate. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Yakub Teh. Hukuman. Ya, coba kita lihat. Jadi hukuman, konsekuensi, hukuman. Konsekuensi. Ya. Jadi kalau mau di atas begini, konsekuensi itu berada di tengah, di atas itu adalah restitusi, di bawah itu hukuman. Jadi yang sering kita lakukan di sekolah, mau atau tidak mau kita harus jujur mengakui bahwa selama ini kita terlalu sering memberikan Hukuman. Nah, padahal, tapi bukan berarti tidak boleh dikasih sanksi, boleh. Tapi pada taraf atau level konsekuensi. Nah, kalau tidak bisa melakukan restitusi, kita lakukan secara konsekuensi saja dulu. Nanti kita pelajari bagaimana itu restitusi. Kemudian apa sih sebenarnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Ini bedanya dalam tabel ini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini bersatu ini, mestinya konsekuensi di sebelah. Ini hukuman karena dia menyakitkan. Sesuatu harus terjadi, itu konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit secara fisik maupun hati atau mental jangka waktu yang lama. Ada dendam yang kita timbulkan kalau kita sering memberikan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang sebentar. Jadi dia boleh jadi tidak menerima kalau sebuah konsekuensi, tapi tidak lama. Tidak lama kemudian dia akan menyadari sendiri bahwa memang dia pantas untuk menerima konsekuensi. Tapi kalau hukuman tidak. Bisa jadi nanti dia sudah punya anak, dia akan ingat kita sebagai penghukum. Baik dulu nak kasih begini, Kak. Baik sakit sekali.
karena itu hukum. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau dalam sering dikasih hukuman, anak itu membenci kedisiplinan, tidak belajar. Kemudian kalau di konsekuensi, anak menghargai disiplin karena dia tahu bahwa dia harus konsekuensi kalau dia tidak melakukan. Kalau hukuman ada paksaan, ada stimulus tanggapan atau stimulus respon. Kalau di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian di hukuman konsep diri yang buruk, di konsekuensi konsep dirinya baik. Di tabel hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dia pura-pura mengikuti, pura-pura takut. Tapi kalau di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi karena kesadaran. Kemudian hukuman itu menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak dibuat tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Perasaan sakit juga, tapi tidak lama dan dalam jangka waktu yang sebentar. Sekarang kita masuk di restitusi. Ini yang paling diinginkan sebenarnya di sekolah. Kalau bisa tidak melakukan konsekuensi, harusnya melakukan restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti yang saya contohkan tadi itu dalam rekaman itu di sekolah tadi dengan Alda dan Nada, bagaimana kemudian guru mengatasi kasus-kasus tertentu dengan pendekatan segitiga restitusi. Nanti akan kita lihat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif, jadi kerjasama. Tapi masalahnya restitusi ini tidak bisa dilakukan kalau anak-anak tidak menghadirkan dirinya untuk mau direstitusi, tidak bisa. Kita tidak bisa memaksa anak-anak semua masalah harus direstitusi, tidak juga. Nah, ada pertanyaan kemarin bahwa di sekolah ada seorang anak diam saja, tidak ada sosialisasinya dengan teman-teman di kelasnya, diam. Kemudian kalau dia marah, dia bisa memprovokasi temannya untuk melakukan tindakan-tindakan perkelahian dalam sekolah, menjadi provokator. Anak-anak seperti ini apakah bisa direstitusi atau tidak? Tidak bisa karena tidak mau bicara. Jadi yang perlu dilakukan diturunkan levelnya menjadi konsekuensi. Tidak harus direstitusi. Karena restitusi mewajibkan anak untuk menghadirkan dirinya untuk diajak bicara, tapi kalau tidak bicara susah, tidak bisa. Jadi harus tetap diturunkan menjadi sanksi atau konsekuensi logis. Mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Nah, ini bisa kita lihat di sini, di tabel ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau di konsekuensi sesuatunya memang harus terjadi. Di restitusi merupakan pilihan, dia bisa memilih. Ini ada semua di sini. Kalau hukuman tentunya negatif, konsekuensi sifatnya netral, berada di tengah-tengah antara hukuman dan restitusi. Sedangkan restitusi adalah nilainya positif. Jadi semakin menuju ke restitusi itu positif. Tapi kalau mau diturunkan ke levelnya, jangan melewati konsekuensi. Jangan sampai dari restitusi ke sini. Harus berhenti di konsekuensi logis, netral, minimal netral daripada negatif. Nah, kemudian 9 ciri-ciri restitusi. Ini ada ciri-cirinya. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, ada tawaran, bukan paksaan, ditawarkan anak-anak. Kemudian 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apakah dia butuh kasih sayang, dia butuh perhatian, dan sebagainya.
Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kalau ada masalahnya tidak fokus pada persoalannya, tapi bagaimana kemudian mengajak anak-anak untuk menilai, merefleksikan dirinya pada karakter-karakter. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya dia tidak terasing. Jadi biasanya anak-anak kalau sudah melakukan kesalahan terasing dari teman-temannya, terpinggirkan. Nah, itu yang harus dikembalikan supaya dia tidak terasing, teralinasi. Itu berbahaya kalau dia semakin terasing, akhirnya menjadi orang yang antisosial nanti ketika dia dewasa. Dia tidak bisa berinteraksi. Kemudian keyakinan kelas. Nah, ini yang sering saya sampaikan kepada ibu wali kelas untuk membuat peraturan-peraturan kelas, terutama di kelas 7 itu di kurikulum Merdeka memang wajib itu bahwa ada kesepakatan, bukan peraturan ya, kesepakatan kelas. Jadi kesepakatannya adalah anak-anak sendiri yang menyepakati aturannya. Bukan dibuatkan aturannya dari guru saja, tapi anak-anak yang membuat aturan untuk dirinya. Misalnya tidak menggunakan HP ketika pelajaran berlangsung, mereka sendiri yang mengajukan itu. Kemudian dijadikan sebuah kesepakatan dalam kelas. Saling menghargai, saling menghormati, ya tentu berdasar pada nilai-nilai kebajikan. Tidak mengeluarkan kata-kata kotor dan sebagainya. Tidak melakukan bullying, itu bisa jadi sebuah kesepakatan yang disepakati bersama, sehingga kalaupun ada sanksi dia lari ke konsekuensi logis. Mereka melanggar kesepakatannya sendiri. Mengapa tidak aturan saja? Mengapa harus keyakinan? Berbeda antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, biasanya motivasi tak menggunakan helm karena takut ditangkap. Ada sweeping, langsung cari helm. Karena takut sama sweepingnya, takut sama polisinya, bukan karena kesadaran bahwa helm itu memang berguna. Jadi bukan karena kesadarannya bahwa helm itu berguna untuk melindungi kepalanya, melindungi nyawanya ketika sesuatu terjadi. Tapi kesadaran bahwa takut sama polisi, takut diambil motornya dan sebagainya. Jadi berbeda antara kesadaran terhadap peraturan dan keyakinan bahwa memang harus dia lakukan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, jadi ini peraturan. Tapi kalau dia menyadari bahwa memang harus seperti itu untuk menghindari dia dari sakit, virus, dan sebagainya, nah itu lebih baik. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini semua bedanya antara peraturan dan sebuah keyakinan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Tapi karena dia menyadari dan meyakini bahwa itulah memang yang harus dilakukan, bukan karena dia menaati peraturan. Kemudian slide berikutnya. Nah, ini kalau bisa dilihat hierarkinya atau susunannya. Tingkat terendah itu adalah peraturan kelas yang biasa kita cantumkan dulu-dulu. Waktu zaman-zaman 10 atau 5 tahun yang kemarin, kita pasang peraturan kelas. Nah, dia harus sudah beranjak ke lingkaran kedua yang warna hijau sebagai sebuah keyakinan. Keyakinan kelas yang diyakini oleh seluruh elemen dalam kelas, bahkan dalam elemen dalam sekolah, ekosistem sekolah. Ini yang bisa kemudian menciptakan lingkungan positif sehingga bisa menjadi sebuah budaya. Jadi tidak bisa langsung serta-merta menjadi budaya kalau dia tidak menjadi sebuah pembiasaan-pembiasaan di dalam sekolah. Jadi kalau misalnya di sekolah kita, ya kita sudah berusaha beranjak dan bangun dari keterpurukan tentang budaya-budaya yang memang harus kita tinggalkan. Jadi karena sudah terlanjur jadi budaya kemarin, beberapa hal itu sangat sulit diubah. Beberapa hal. Tapi tidak semuanya tidak benar. Yang lain masih banyak yang sudah mengalami perubahan besar. Beberapa hal. Dan beberapa hal yang lain mesti kita perbaiki bersama-sama supaya menjadi sebuah budaya yang positif.
Karena ada juga itu budaya yang negatif. Nah, itu yang terkadang yang membuat kita mempertahankan itu tanpa sadar. Budaya-budaya yang sudah menjadi hal yang kita anggap biasa, padahal salah. Nah, jadi budaya yang dimaksud di sini adalah budaya positif. Kemudian ini di antara dua ini kira-kira yang mana Ibu Ratna atau Ibu Miss, kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan apa alasannya? Ini warna hijau dan ini warna putih. Yang menjadi keyakinan kelas kira-kira yang mana nih? Ada warna hijau, ada warna putih. Kalau kita pasang di kelas tak, kira-kira yang mana yang menjadi keyakinan? Jadi kuncinya kalau keyakinan kelas, dia adalah sebuah nilai. Ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Jadi dia tidak lagi bicara soal sesuatu yang jelas atau konkret. Misalnya menyapu kelas, memungut sampah. Tapi dia nilai yang lebih luas, nilai-nilai kebajikan yang universal. Kalau keyakinan, kalau kesepakatan biasa atau peraturan biasa, itu jelas. Dilarang main HP, dilarang membuang sampah. Itu bukan nilai. Berarti di antara dua ini kira-kira yang mana mengandung nilai, Kak? Yang ini putih atau yang warna hijau? Mana yang merupakan keyakinan kelas? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kemudian di hijau ini ya kita baca, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ya, kalau yang di putih, kami guru dan murid saling menyayangi. Ini nilai. Saling menyayangi itu nilai dimanapun, ini saling menyayangi itu nilai dimanapun. Itu kebajikan universal. Berlaku dimanapun. Bukan hanya di dalam ruang kelas. Kemudian kami murid semangat. Semangat ini juga nilai. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kepedulian itu nilai. Ya. Nilai. Jadi yang menjadi keyakinan kelas adalah yang warna putih. Ya, kemudian lanjut. Nah, ini bisa dites dengan kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y ini. Kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Semakin ke sini, rasa hormat itu apakah tampak seperti atau dia tidak tampak seperti atau bekerja, ini bisa dilihat dari tabel Y, dia bergeser kemana untuk melihat sebuah keyakinan kelas diterima atau dimiliki. Kemudian ini ya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi ada yang bisa, yang rasa hormat itu ada yang terdengar, ada yang terlihat, ada yang berperilaku. Jadi ada yang terlihat hormat, ada yang terdengar hormat, dan ada yang berperilaku memang hormat. Jadi misalnya terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Berarti ini terdengar hormat, karena dia melalui lisan atau verbal, kata-kata. Jadi anak-anak kita kalau melakukan rasa hormat atau respect terhadap kita sebagai guru kepada gurunya, bukan hanya dari tingkah laku, tapi dari kata-kata dan yang kita dengarkan. Itu bisa dalam bentuk rasa hormat. Nah, kemudian terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, sesama temannya misalnya, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, tidak menyentuh barang orang lain tanpa izin. Kemudian mendengarkan dengan seksama dalam pembelajaran misalnya, itu rasa hormat. Jadi ada siswa murid di dalam kelas mendengarkan dengan sangat seksama,
dia telah menunjukkan rasa hormatnya. Terlihat, dan itu sudah terlihat. Kemudian senantiasa berbuat baik dan berbagi, berarti itu sudah terlihat hormat. Nah, ini sudah teraktualisasi dalam sikap. Kalau dia sudah berperilaku hormat, berarti ada tanda atau ciri yang dia lakukan, sikap, dalam bentuk sikap. Misalnya tersenyum terhadap gurunya ketika pertama berpapasan atau bertemu, memberikan salam hormat, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Itu sudah disertai dengan perilaku. Ada ketundukan di situ, ada rasa hormat di situ. Berjabat tangan dan mencium tangan gurunya, itu sudah terwujud dalam perilaku. Atau namaste ya. Meletakkan tangan di dada atau salim, itu sudah berperilaku hormat. Memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, tidak memaling-maling, nah itu sudah rasa hormat juga itu. Peraturan dan keyakinan, ini bisa dilihat langsung saja di bedanya di sini. Nah, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kalau biasa kita sampaikan, kembalikan buku ke tempatnya. Kalau sudah dipakai, berarti itu masih peraturan. Tapi kalau sudah keyakinan kelas, berarti dia sudah bicara tanggung jawab. Nah, kalau bisa tanggung jawab terhadap perpustakaan buku, berarti dia tahu bahwa harus bertanggung jawab mengembalikannya ke tempatnya. Bukan lagi diucapkan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi harus dia sudah menjadi keyakinan tanggung jawab. Kemudian di peraturan dilarang mengganggu orang lain. Ini masih peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, langsung bunyinya seperti ini, menghormati orang lain. Beda. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Oh, itu peraturan. Keyakinan kelasnya, keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, kesehatan. Jagalah kesehatan. Berarti dia pasti tidak pakai narkoba. Kalau dia meyakini bahwa kesehatan itu bergantian atau menunggu giliran, antri. Berarti ada respect di situ, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan. Gunakan masker, jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Berarti itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, yang keempat, jadi masih ada satu setelah ini baru kita selesai, Ibu. Baru kita istirahat. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 4, seperti pada gambar. Ada butuh akan di tengah-tengah ini ada ini bertahan hidup, survival itu yang terutama. Tidak ada orang yang tidak ingin bertahan hidup. Dan di sini ada 4 lingkaran di luarnya, itu kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, ada kebebasan, dan ada penguasaan. Jadi ada 4 hal utama, di intinya itu bertahan hidup, semuanya untuk bertahan hidup. Jadi semua orang ingin diberi kasih sayang dan diterima, semua orang ingin penguasaan, semua orang ingin merasa bebas, dan semua orang ingin merasa senang. Jadi kalau ada orang yang tidak memiliki kebutuhan dasar ini, berarti kayaknya perlu dipertanyakan apakah manusia atau bukan. Kemudian yang terakhir, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ini kapan dikatakan gagal, sukses dalam posisi kontrol itu. Guru identitas gagal itu ketika identitasnya dikatakan gagal, ketika guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Berarti dia tipe penghukum. Ciri-cirinya toh, dia gagal. Jadi dia guru yang penghukum. Tipenya adalah posisi kontrol penghukum. Nah, kalau guru berbuat berceramah,
untuk muridnya, seharusnya ini ibu kecewa karena kamu begini dan begini, saya sangat kecewa. Berarti dia tipenya adalah guru yang membuat rasa bersalah. Jadi selalu membuat rasa bersalah ke murid. Saya kecewa sama kamu, nak. Itu sangat membuat anak-anak kita menjadi pembuat rasa bersalah. Jadi gurunya menjadi pembuat rasa bersalah. Tapi ini yang paling parah nih, jadi penghukum ya. Kemudian guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi karena sayang muridnya, dia lindungi seperti seorang teman. Seperti misalnya kata-kata seperti ini. Kamu tidak sayang sama ibu, nak. Tidak kasihan sama ibu. Nah, itu tidak apa? Dengan menggunakan bahasa-bahasa teman. Jadi tidak ada jarak antara guru dengan murid. Jadi seperti temannya. Bukan tidak bagus, bagus. Tapi posisi kontrolnya hanya sebatas teman. Jadi tidak diwajibkan. Jadi kalau bisa dihindari dan tidak terlalu menempatkan diri terlalu jauh sebagai teman. Ada jarak. Jadi tetap berbuat baik ke siswa sebagai teman, tidak jadi teman dalam konteks dan dalam jangka waktu lama, teman terus. Oh, itu tidak bisa. Kemudian posisi kontrol pemantau. Guru yang menghitung dan mengukur. Jadi anak-anak dipantau terus. Oh ini sekian tidak hadirnya, ini sekian tidak ininya. Dia pantau. Ini bagus karena dia selalu memperhatikan murid, memantau perkembangan, memantau progresnya murid. Jika guru menjadi manajer, pertanyaan-pertanyaan ketika anak-anak mengajukan pertanyaan, kenapa bisa begitu, nak? Apa alasanmu begini? Tidak ada jalan lain. Nah, itu berarti guru telah menempatkan dirinya sebagai seorang manajer. Jadi kalau dibandingkan ada 5 posisi kontrol ini, penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer adalah posisi kontrol. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan akibatnya nanti. Berarti guru ini adalah tipe posisi kontrolnya penghukum. Kamu seharusnya ayo, kamu sudah tahu ibu stres dan sebagainya. Ini pembuat rasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu saya. Apa yang bisa dikerjakan sekali? Masa kamu tidak kasihan sama ibu? Nah, ini. Misalnya pemantau kata lain. Apa peraturannya? Kamu melanggar aturan. Tapi kalau manajer, apa yang kita yakini? Itu ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti saya akan bagikan saja untuk Bapak Ibu di sekolah supaya bisa diterapkan menjadi sebuah budaya positif di sekolah sedikit. Kemudian di sini terakhir ada segitiga restitusi ini tadi yang saya praktekkan di sekolah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi ini berarti posisi kontrolnya guru adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Iya. Jadi kalau kamu tidak pernah benar-benar melakukannya, berarti tidak pernah benar melakukannya, berarti hukum. Kemudian kalau guru mengatakan, ayolah lakukan demi ibu, nak, berarti dia bertindak sebagai seorang teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, berarti dia manajer, pemantau ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti itu manajer, karena dia membuka pilihan-pilihan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantau buat siswa untuk berbuat. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Ini 5. Jadi bergerak di antara peraturan sebagai pemantau dan konsekuensi yang tadi. Sedangkan sebelahnya itu adalah nilai-nilai, manajer dan posisi kontrolnya manajer, nilai-nilai kebajikan universal dan memperbaikinya. Tapi kalau
peraturan itu namanya guru mantau. Iya lagi. Kemudian seperti apa segitiga restitusi seperti ini? Namanya segitiga restitusi. Jadi kalau ada kasus dia harus mulai dari sini, menstabilkan identitas di paling dasar ini. Kemudian validasi kebutuhan atau validasi bentuk kesalahan dan menyampaikan keyakinan. Jadi misalnya menstabilkan identitas. Oh, memang begitu nak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bapak juga dulu, ibu juga dulu pernah begitu. Wajar sebagai manusia. Itu menstabilkan identitas supaya dia tidak terlalu merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Kemudian divalidasi kesalahannya. Kenapa kamu malas ke sekolah? Kenapa sering terlambat? Oh, begadang ya. Adakah cara yang bisa kamu lakukan untuk tidak terlambat atau tidak begadang di rumah? Nah, itu validasi kebutuhan. Dicarikan solusinya. Saya terlambat Pak karena perjalanan dari rumah itu dari Pangiu ke Bonglo 30 menit. Saya berangkat jam 7, jam 7.30. Saya tiba di sekolah jam 8. Berarti kamu tentu punya solusi. Nah, alasan bisa kamu berangkat lebih awal? Berangkat jam 7, kamu sampai di sekolah jam 7.30. Jadi tidak terlalu parah terlambatnya. Kemudian menyampaikan keyakinan. Sebenarnya apa yang kamu yakini? Nilai-nilai apa yang kamu yakini yang telah kita sepakati? Jadi misalnya mati, tepat waktu, menghargai waktu. Kalau kamu menghargai waktu, kamu tidak datang terlambat. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi harus ada role model. Jadi segitiga restitusi ini digunakan untuk melakukan pecahan kasus dan masalah-masalah yang dilakukan kita. Seperti ini. Guru berkata di bagian dasar ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu yang hal manusiawi, tidak ada manusia sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, tapi fokus pada masalahnya, bagaimana selesai masalahnya dan kamu bisa melakukan perubahan. Validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu hanya bertengkar mulut tadi dan tidak sampai melukai secara fisik, melempar atau memukul temanmu. Saya menghargai itu. Dengan apresiasi terhadap itu. Saya menghargai itu karena kamu tidak memukul, nak. Kamu hanya ngomel-ngomel. Nah, itu harus divalidasi. Kemudian ditanyakan keyakinannya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kamu percaya nilai apa sebenarnya? Seperti itu. Tadi terakhir, untuk yang terakhir, ini materi terakhir. Apakah semua hal atau kasus atau masalah harus direstitusi? Tentu tidak. Ada beberapa kasus atau masalah di sekolah yang tidak perlu direstitusi, tapi hanya diperlukan intervensi 30 detik namanya. Jadi misalnya kejadian-kejadian yang sifatnya temporal. Jadi seketika terjadi dengan cepat dan bisa diselesaikan dengan segera, tidak perlu direstitusi. Misalnya, sementara mengajar anak lari-lari, kan tidak perlu dipanggil. Sementara di kantor tidak perlu, karena harus ditindaki langsung di tempat. Misalnya, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non konfrontatif. Jadi tidak perlu ribut. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya ditemukan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi ini posisi kontrol yang terbaik itu seorang guru adalah sebagai pemantau dan yang paling terbaik adalah sebagai manajer. Berarti misalnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih baik atau membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaiki? Apakah kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa di kita ini? Dilarang lari-lari. Ya, jadi jangan lari-lari. Jadi harus bisa diintervensi seketika. Jangan dibiarkan. Jadi jangan menunggu restitusi. Jadi tidak semua hal harus direstitusi. Jadi segala kejadian, peristiwa yang bisa langsung ditangani, langsung diintervensi selama 30 detik, setelah itu selesai. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan
peraturannya bagaimana? Nah, seperti itu, intervensi 30 detik. Tidak semua harus direstitusi. Sekarang yang paling terakhir, refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti tes ini? Kemudian perang Among seperti apa yang saya lakukan selama mengikuti modul ini, dan saya akan menjadi Among seperti apa? Menuntun. Among itu menuntun. Jadi tugas guru jadi adalah menuntun siswa, bukan menuntut siswanya, tapi menuntut perjalanannya, prosesnya mengikuti proses pembelajaran. Jadi ini bisa refleksinya nanti saya akan kirim dalam bentuk Padlet dan bisa diisi di luar sesi ini karena sudah agak lama. Saya akan kirim Padletnya nanti dalam bentuk link ke grup WhatsApp sekolah dan teman-teman bisa mengisi refleksinya nanti. Saya kira demikian. Jadi ini dari 6 orang menjadi tadi 4 orang, kemudian 3 orang, masih bertambah 3 orang. Jaringan. Oh, jaringannya mungkin ya. Ini yang jadi persoalan ketika kita melakukan secara virtual. Tadi sebenarnya saya rencananya mau secara luring. Tapi karena banyaknya kegiatan di sekolah tadi, jadi susah meminta waktunya teman-teman untuk bertahan sampai sore di sekolah. Jadi saya berpikir biar lewat virtual atau lewat luring, lewat daring. Ternyata kesibukan masing-masing dan gangguan jaringan yang tidak stabil, serta beberapa daerah yang mengalami pemadaman bergilir. Ini membuat beberapa hal dalam proses pembelajaran daring itu terganggu. Jadi di CGP juga begitu. Jadi biasa saya tanya satu dulu, tolong lihat jadwal pemadamannya karena banyak guru yang guru-guru penggerak yang lari ke daerah lain kalau dia mau belajar karena kebetulan kampungnya terkena pemadaman listrik. Jaringan juga hilang otomatis. Jadi selalu ada toleransi atau solusi untuk semua persoalan tergantung komunikasi. Jadi komunikasi yang baik supaya bisa di reschedule misalnya ke jadwal yang tidak merugikan siapapun. Jadi itu yang biasa lakukan di calon-calon guru penggerak. Jadi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat yang sudah bergabung tadi di awal. Pertama buat Bu Ratna dan Ibu Miss lainnya yang bertahan sampai akhir mendengarkan aksi yang saya lakukan malam hari. Terima kasih banyak atas waktunya dan saya izin akan membagikan refleksinya dengan bentuk paket di grup supaya teman-teman bisa mengisi dan materinya juga akan saya bagikan. Atau ada pertanyaan bisa kita sharing, bukan kita sharing-sharing saja terkait tadi materinya. Taruh ini kalau saya ada bantal. Oke, saya tutup saya dulu recordingnya. Nanti akan kita lanjutkan ini perbincangan dalam implementasi nyatanya nanti di sekolah toh kita coba
kita coba implementasikan ini kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah supaya bisa jadi budaya positif. Jadi saya hentikan recordingnya. Saya ucapkan terima kasih kembali sekali lagi atas kebersamaannya. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya matikan dulu recordingnya Kak, supaya. Oke.